kita nggak mau W Super Club ini menjadi fasilitator prostitusi ke depan. Ya saya kira pemerintah kota dan Pemprov nggak usah saling lempar bola. Sama-sama punya kesalahan. Satu mengeluarkan izin, satu mengeluarkan rekomendasi, ada izin minuman beralkohol yang memang tinggi. Itu kalau jam-jam tertentu saya bingung. Ini mall Panakukang ini parkirnya sampai di sana. Kenapa nggak ditertibin? Wah. Karena ada oknum-oknum aparat yang ikut bermain di dalam parkiran-parkiran itu. Tagline lebih baik ini memang filosofinya apa ya? Memperbaiki. Kalau saya katakan terbaik, saya sombong. Kalau saya katakan baik untuk semua, ya tidak bisa baik untuk semua. Hidup ini nggak bisa kita baikin semua orang. Saya siap mewakafkan diri saya dalam bentuk pengabdian. Saya lahir dari sebuah pengalaman, 15 tahun saya di DPR, saya tahu persis tentang kota ini. Saya ingin Makassar ini di era ketika saya mendapatkan amanah dan saya bisa terpilih, maka saya ingin Makassar ini lebih baik dan terukur lebih baiknya. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dalam podcast catatan jurnalis Sukriyansa. Pada episode ini kita khusus membicarakan tentang politik di Makassar. Karena kita tahu bersama bahwa pada bulan November nantinya ada kontestasi pemilihan wali kota Makassar. Salah seorang yang akan ikut meramaikan kontestasi itu adalah kader terbaik politisi muda di Sulawesi Selatan. Beliau adalah ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar dan juga pimpinan DPRD Kota Makassar. Dan kita langsung menyapa beliau, Bung Adi Rasid Ali. Selamat sore Bung Adi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi lebih dikenal dengan sebutan Ara ya? Ya, singkatan. Jadi selanjutnya saya akan memanggil Farah. Ya. Pak Ara betul akan maju sebagai kandidat wali kota Makassar? Iya. Pertanyaan itu sebenarnya udah dari kemarin ya, dari periode sebelumnya ditanyakan kepada saya apakah ada keseriusan. Tapi saya jawab saya belum serius. Baru kali ini periode 2024 ini saya serius untuk maju di Pilkada Kota Makassar. Kenapa? Tentu banyak hal yang saya harus pikirkan dan lakukan. Kenapa harus sekarang gitu? Karena kemarin kan ya belum siap saja. Siapnya baru sekarang. Baik, tapi sebelum lebih jauh dari itu, saya ingin tentu juga sahabat Tuki dan publik ingin tahu pendapat dan mungkin sikap dari Pak Ara tentang isu W Super Club. Yeah. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Ara? Iya, baik. Ini clubbing ya, W Super Club ini kan, ya saya kira bukan barang baru ya. Sudah ada di beberapa negara, maksud saya di provinsi lain. Contoh Bali ya. Bali memang itu udah W Super Club ini dari Hotman Paris ini, Paris Utopia ini udah di mana-mana ada. Namun saya melihat ketika itu akan diterapkan di Kota Makassar, saya kira ini cukup berbeda. Hotman Paris lupa bahwa budaya lokal antara Bali dengan Makassar itu sudah sangat jauh berbeda ya. Dan memang di ekonomi di Bali itu memang bertumpu kepada turisme pariwisata. Dan bentuk kearifan lokal adat ya cukup berbeda juga dengan kita, dengan mereka dan beberapa tempat lain. Oleh karena itu saya melihat bahwa kehadiran W Super Club ini yang di-endorse oleh Hotman Paris Utopia ini, saya kira ini ya ini menjadi bola liar, menjadi viral dan masyarakat marah.
Oleh karena itu saya menyampaikan di beberapa media online bahwa tempat ini harus segera dievaluasi. Kalau memang harus ditutup ya ditutup. Karena sangat terkait dengan keresahan ya. Kita nggak mau W Super Club ini menjadi fasilitator prostitusi ke depan. Kenapa? Dampaknya akan bahaya bagi generasi bangsa kita ke depan. Kita tahu, saya bukan orang bagaimana ya, saya ke Bali melihat itu, melihat dalam super club seperti itu. Itu kalau diterapin di Makassar, generasi muda kita, ABG ikut clubbing di situ, wah hancur kita ini. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu harus dari awal. Kedua, soal yang ribut soal izin, ya saya kira pemerintah kota dan Pemprov nggak usah saling lempar bola. Sama-sama punya kesalahan. Satu mengeluarkan izin, satu mengeluarkan rekomendasi, ada izin minuman beralkohol yang memang tinggi, dan beberapa hal yang lain. Nah saya kira saya sebagai wakil rakyat, saya harus bicara. Ya. Anggota dewan itu saya dibayar oleh rakyat. Saya dibayar oleh pajak rakyat, saya dibayar dari PBB rakyat. Oleh karena itu saya harus bicara, dan memang yang pertama kali saya bicara di DPR 50 orang itu saya sampaikan langsung. Dan memang akhirnya itu membuat saudara-saudara kami yang ada di Muhammadiyah, NU, MUI pun sudah merekomendasikan untuk menutup. Jadi mungkin dari seluruh aspek memang keberadaan W Super Club ini tidak cocok di Makassar. Iya, sangat tidak cocok ya. Beda halnya dengan kafe ya. Kalau Super Club ini kan super ya. Ini kan Otman Faris Utopia ini kan end-of-nya memang tempat ini clubbing habis. Anda bila lihat aja ketika dia show-nya, performanya awal dari grand opening W Super Club itu luar biasa. Orang bisa menenggak minuman yang alkohol tingkat tinggi, kadar tingkat tinggi di situ, dan ini kan bahaya Pak. Apalagi masalah begal, masalah kasus-kasus sekarang itu banyak lahir dari minuman beralkohol. Saya bisa bicara ini, saya mengalami itu dulu. Jadi bukan saya katakan saya ini ini, tapi saya sudah lewati, dan itu tidak ada baik. Oleh karena itu ya pemerintah harus tegas. Mudah-mudahan jangan sesaat aja ditutup. Sudah itu mencari bentuk, mencari pola, lama-lama dibuka lagi. Boleh buka tapi jangan seperti itu. Oke. Jadi sikap yang Pak Ara sekarang ambil ya, apakah itu sejalan nantinya dengan katakanlah visi misi atau kebijakan yang akan diambil ketika ketika menjadi wali kota Makassar? Iya. Itu senada dari tagline saya di alat peraga di Bali. Boleh kita lihat, kita lihat itu di mana-mana itu selalu ada katakan lebih baik. Ya. Lebih baik itu lebih kepada memperbaiki dan sustainable dan berkelanjutan. Apa yang bagus di pemerintahan sekarang kita lanjutkan. Apa yang kurang bagus kita perbaiki, kita evaluasi. Yang sangat tidak bagus ya kita tinggalkan. Nah saya kira kenapa tagline lebih baik ini agar saya menghargai juga. Kadang-kadang kan kita kalau ada wali kota baru, apa yang menjadi program wali kota lama kita hilangkan. Saya nggak begitu. Ya. Karena kalau itu bagus harus akui itu bagus, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak bagus evaluasi. Nah kenapa tagline lebih baik? Karena memang hidup ini harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Lebih baik, lebih kepada bagaimana memperbaiki. Inspirasi tagline lebih baik itu Pak Ara dapatkan dari mana? Apakah itu hadis atau dari saluran toko atau dari mana Pak Ara? Sebenarnya tagline lebih baik ini berawal dari pertama kali saya maju sebagai ketua Demokrat Kota Makassar 15 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. Lebih baik sudah ada. Itu dibuktikan dengan baju kaos. Saya maju sebagai ketua Demokrat dengan tagline. Waktu itu baru jadi ketua partai.
tagline saya lebih baik dari ketua-ketua partai lain, dan itu kita buktikan. Nah, tagline lebih baik ini memang filosofinya apa ya? Memperbaiki. Kalau saya katakan terbaik, saya sombong. Kalau saya katakan baik untuk semua, ya tidak bisa baik untuk semua. Hidup ini nggak bisa kita baikin semua orang. Maksudnya ada yang terima, ada yang enggak. Semua untuk for all atau apapun itu. Tapi saya mengambil lebih baik. Lebih baik itu memperbaiki, mengajak, atau ada yang kurang kita ajak, yang menjadi melengkapi apa yang kurang dari yang sebelumnya. Itulah tagline lebih baik dan lebih pada soft ya. Lebih pada pesan. Sudah 15 tahun, berarti itu memang sudah menjadi katakanlah sudah menghidolog atau sudah mengkristal dalam pemikiran dan langkah seorang Pak Ara dalam politik. Ya. Kira-kira nantinya persoalan-persoalan di Kota Makassar ini misalnya katakanlah banjir, apakah Pak Ara sudah punya konsep bagaimana menangani banjir di Makassar? Saya selalu mengatakan dalam beberapa kesempatan, baik talk show atau media mewawancarai saya, banyak bicara Pak Ara kok mau maju. Apa sih visi misinya Pak Ara sebagai calon wali kota Makassar? Pertama, kita harus lebih baik dari yang sebelumnya. Apa yang harus kita lebih baik? Ya kan pasti gitu. Logikanya apa? Ibarat sebuah dokter ahli spesialis. Menjadi wali kota itu harus seperti ahli spesialis. Jangan sakit jantung yang diobati sakit perut. Atau dia sakit demam tulang yang diobati jantung. Nah, menjadi seorang pemimpin di Kota Makassar, dia harus paham, dia harus tahu apa yang dia harus lakukan. Bukan karena dia punya uang maju calon wali kota. Banyak. Saya pengusaha tambang, saya mau maju, saya ada di Endok. Tapi dia harus punya kapasitas. Bukan cuma isi das, tapi kapasitas otak. Isi otak. Jangan cuma isi tas saja. Nah, saya selalu mengatakan kita seperti dokter. Dokter itu dia harus mendiagnosa, membedah apa penyakit dari pasien itu. Nah, terkait dengan Kota Makassar ini ada 3 hal. Ya. Walaupun masih banyak lagi yang lain. Pertama soal banjir. Kedua soal kemacetan. Ya. Ketiga soal pelayanan. Banjir ini saya ingin katakan memang hampir semua kota kena dampak banjir lah. Los Angeles, Amerika, beberapa kota-kota besar juga ada juga banjirnya. Tapi banjirnya cepat turun. Nah di Makassar ini saya pernah ngomong waktu hujan keras itu di Petarani Playoper. Saya sampai di media ngomong kalau mau cari kolam renang jangan jauh-jauh. Nanti tunggu hujan keras, lihat aja di Playoper Petarani itu udah kolam renang itu. Saya katakan kenapa ada manajemen yang belum terkonektif dengan baik soal drainase. Drainase ini, drainase induk dan drainase kecil ini banyak yang sedimentasinya yang buntu. Nanti dibersihkan kalau hujan. Jadi kalau tidak hujan, kalau tidak ribut, tidak dibersihkan. Harusnya insentif RT RW. Itu kan ada RT RW, ada insentif, ada honor. Jangan berikan insentif RT RW kalau di daerah RT-nya itu drainasenya tersumbat. Ya. Ngapain kamu dikasih? Ada LPM, ada biaya LPM, ada BKM. Apa dia bikin kerja? Hanya ngumpul-ngumpul sebagai tim sukses saja. Harusnya dia memperbaiki drainase yang buntu, berkoordinasi dengan Satgas Drainase Dinas PU. Ini yang harus dilakukan. Dan banjir ini bukan cuma drainase saja. Contoh di Blok 10 Manggala. Dan di sana itu memang daerah rendah. Kenapa menjadi banjir? Karena memang ya daerahnya rendah. Air akan mengalir ke sana. Nah perlu memang otoritas antara Makassar, Maros dan Goa duduk bersama
untuk membangun waduk yang lebih besar lagi. Untuk menyalurkan air-air, menampung air hujan yang begitu besar debit air. Itu khususnya di Manggala. Kelurahan Manggala. Masalah kita ini adalah otoritas. Kadang Makassar mau, Marosnya nggak mau. Karena Marosnya mau, Goanya belum tentu mau. Kadang mau semua, lahannya bermasalah untuk dibuatkan waduk. Ya. Jadi itulah. Nah, yang penting juga adalah bagaimana menyiapkan ruang terbuka hijau. Resapan air taman-taman kota yang selama ini masih kurang Kota Makassar. Itu banjir. Ya. Kemacetan. Nah, kalau saya kemacetan, saya yang paling pertama, flyover ini masyarakat bisa melewati dan tidak membayar. Pagi bingung kan? Ya. Gimana nggak bisa bayar? Ya bukan ke tol, bukan ke bandaranya nggak bayar. Dia naik di flyover ini untuk meretas kemacetan, dia bisa turun di sebelum pos piket pembayaran. Jadi orang yang mau ke daerah Urip atau mau ke Dapil 2, mau ke Bentoala, mau ke Bentowaja, cukup turun di situ. Tidak perlu lagi lewat bawah, ini membuat macet. Ya, termasuk daerah orang yang ada di daerah mutar dari Petarani mau masuk, mau keluar, dia turun, dia mau pergi di daerah katakanlah daerah Jalan Suno, apa semua, tidak perlu turun di sini. Turun di jalanan ini pun bisa. Nah, inilah bagaimana menggunakan flyover ini semaksimal. Ini kan flyover dibangun untuk rakyat. Ya. Termasuk perparkiran. Anda boleh tahu di depan ini mall anakku kan. Wow, itu kalau jam-jam tertentu saya bingung. Ini mall Panakukang ini parkirnya sampai di sana. Kenapa nggak ditertibin? Wah. Karena ada oknum-oknum aparat yang ikut bermain di dalam parkiran-parkiran itu. Saya ketika diberi amanah menjadi calon wali kota dan terpilih, saya ingin katakan parkir nanti tidak berbayar. Tidak ada lagi jukir memungut parkir. Kenapa? Pertanyaannya gimana? Duitnya dari mana? Duitnya satu kali aja dibayar di Samsak. Perpanjangan plat. Perpanjangan SPNK. Itu kan tiap tahun. Cukup 300.000 mobil. Kali 356 hari. Tiap hari kita hanya membayar 800 rupiah. Mungkin satu hari kita bisa bayar 20.000. 10.000. Tapi dengan adanya itu, tidak ada lagi orang bayar parkir, jukir. Jukirnya kita gaji per bulan, UMR. Dari mana uangnya? Ya dari itu semua. Dari potongan kendaraan STNK. Dan bayangkan, kalau itu kita lakukan, roda 2 dan roda 4, kita bisa dapat uang kurang lebih 600 miliar per tahun dari parkiran itu. Kita bisa subsidi di tol itu. Di tol itu, sebenarnya tol ini tidak perlu lagi bayar sebenarnya. Udah berapa tahun udah lunas itu, pasti kena bayar juga. Ini bisa disubsidi bagi orang yang melewati di tempat itu. Tapi mekanisme seperti apa? Nah itulah terkait dengan kemacetan, pelayanan. Nah pelayanan ini paling mendasar di pemerintah kota. Ada satu atap PTSP perizinan. Saya pernah ingin mengatakan, kalau saya menjadi wali kota, saya akan kasih waktu real time, deadline waktu kepada semua dinas, khususnya yang mengurusi soal perizinan. Kalau berkasnya lengkap 1 hari atau 2 hari, berkasnya sudah lengkap, maka izin itu 3 hari sudah harus diberikan. Kalau bisa, misalnya. Jangan lagi diulur-ulur 1 minggu, 2 minggu, itulah permainan. Itulah pungli. Nah, ini soal perizinan. Termasuk izin-izin reklame. Ini kan banyak izin-izin reklame ada yang monopoli. Kelompok tertentu mau monopoli. Kadang-kadang ada ASN sendiri yang memiliki banyak sekali reklame dengan memakai nama orang lain. Ada. Dia ASN, dia juga memiliki reklame, tapi bukan atas namanya orang lain. Orang yang mau buat izin reklame gak dikasih orang lain.
Enggak dikasih karena apa? Dia udah ambil izin dari awal, yang lain nggak bisa keluar. Nah kadang-kadang itulah yang terjadi diskriminasi di tempat kita sekarang. Kalau ini Pak Ara, bagaimana mengembangkan perekonomian masyarakat kecil? Apa kebijakannya Pak Ara memiliki? Ya pertama memang kita harus memberi pelatihan ya generasi Z, generasi milenial. Sekarang kita boleh tahu ya, sekarang orang dengan handphone bisa berbisnis. Ya. Jadi bisnisnya begini, saya tahu bahwa orang butuh rompi, butuh topi, butuh sepatu. Dia tinggal foto aja, tag. Dia buat di IG-nya, Instagram-nya, dia tinggal naikkan biaya antarnya atau apanya, dia dan dapat biaya diskon dari harga diskon dari yang punya toko. Sudah itu dia udah kayak Shopee dan beberapa produk-produk lain yang menawarkan. Bisa jadi kreatif. Sisa dia mendesain dari handphonenya, rompi ini, desainnya ini foto sepatu ini harganya sekian, kalau diantar sampai ke tempat sekian, atau COD. Jadi itu yang harus diberi pelatihan digitalisasi oleh generasi milenial, kreativitas. Kedua UMKM. Kemarin kami banyak melatih barista membuat kopi. Kebetulan saya di DPR, banyak program-program saya untuk menciptakan barista dan alhamdulillah sudah jalan, banyak yang diterima barista yang di warung kopi. Nah, contoh juga banyak sekali sekarang orang yang UMKM itu makanan geprek ya, yang lagi laku-lakunya ayam geprek. Nah, itu tinggal bagaimana sekarang modal. Sebenarnya kalau kita mau jujur, KUR dari dulu sudah ada KUR, kredit usaha rakyat, ini tidak dimanfaatkan. KUR ini bisa mendapatkan 5 juta, 10 juta, 15 juta, 25 juta. Cuman kita pemerintah anak-anak muda sekarang ini kurang ini ya. Makanya pemerintah harus menjadi fasilitasi untuk bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Kalau mungkin kredit usaha milenial bisa. Nah, itulah yang kita harus fasilitasi. Ya. Ada lagi yang sering menjadi perbincangan dan bahkan jadi kebanggaan masyarakat Makassar tentang PSN. Ya. Bagaimana para mengembangkan nanti persepak bolaan di Makassar terutama untuk PSM. Ya, PSM ini ya ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedapnya itu kadang kita yang mau dulu kan Galatama ya. Dulu ada biaya dari APBD, sekarang kan PT ya. Jadi semua orang membiayai. Kalau nggak kuat dana ya udah hancur. Dulu saya Liga 8 saya bendahara PSM. Bersama dengan kakak sendiri, Pak Reza, Ibu Diza, dan ada Erwin Aksa. Saya bendahara PSM. Dan alhamdulillah masuk final. Nah PSM ini yang paling utama adalah butuh juga yang sekarang dibutuhkan adalah lapangan latihannya. Ya, kita lihat lapangan belum ada. Sampai sekarang masih ribut sana ribut sini. Itu. Kedua, soal bagaimana pemain ini dijamin soal gaji. Ini kan ribut-ribut terus. Ya. Bagaimana pemainnya mau bagus main kalau gajinya juga 2 bulan 3 bulan baru terbayar. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Makassar bersama dengan pihak yang punya PT. Cuman ini kan PT, kalau PT kan si A yang punya. Kalau mau dibuat terbuka boleh. Jadi PT ketika terbuka sponsor bisa masuk dong. Sponsor bisa masuk, bisa dikelola bersama dan banyak sekali sponsor yang bisa kita dapatkan ketika keterbukaan dari PT PSM yang ada sekarang ini mau duduk bersama. Banyak sekali karena saya pernah bendahara PSM. Ya. Saya nggak terlalu susah mendapatkan duit.
Bukan uang dari uang perusahaan, tidak. Uang dari luar, bantuan banyak. Nah, kembali lagi kepercayaan. Ya kalau kami dulu memang kami kan tidak ada di politik. Kami murni sepak bola. Jadi orang membantu. Ya sekarang mungkin kalau teman kita ada di partai tertentu, ya udahlah masing-masing nggak mau di endorse atau apa. Nah itu yang terjadi. Nanti yang mengusul Pak Araf untuk maju kandidat partai-partai apa aja? Sudah nenap? Insya Allah Partai Demokrat, ya partai saya sendiri. Kedua Partai Hanura. Sementara 5 kursi ya. Ada PAN dan PKB yang kami daftar, tapi kami masih menjajaki. Kalau memang kalau ada yang Perindo, kalau kami sudah dapat 2 kursi, saya kira cukup ya 5. Karena pasangannya harus bawa kursi juga. Ya. Masa saya yang bawain kursi. Jadi dia bawa cukup 5 atau 6, kami bawa 5 cukup. Karena 10 kursi cukup. Sudah ada calon pasangannya Pak? Sekarang ini masih mengintip. Semua masih mengintip, masih meraba. Ada yang mau 01, ada sebenarnya mau 02. Ya masih malu-malu kucing lah. Tapi semua masih mengintip, meraba dalam kegelapan sekarang. Jadi ini sampai bulan ini masih meraba semua. Nanti bisa kita lihat bulan depan lah. Sudah ada mengerucut siapa. Dalam pandangan para, apalagi potensi di Makassar ini yang bisa dikembangkan, misalnya aspek pariwisata atau apa dalam. Menarik aspek pariwisata ya. Saya pernah sekolah turisme pariwisata di Bali. Ibu saya orang Bali, bapak saya orang turis. Saya lama di Bali, saya pernah guide. Pariwisata ini ada satu kata yang saya harus sampaikan, bahwa pariwisata itu harus rekayasa. Tidak ada yang tidak direkayasa. Kalau kita tidak mampu, tidak pandai merekayasa, itu sulit untuk kita meletakkan orang. Contoh, saya lihat Port Rotterdam. Itu Port Rotterdam susah kalau cuma tempat museum datang begitu saja. Harus dikemas dengan atraksi. Ada pesta budaya lokal atau apa, ada kafe. Anak-anak muda mau masuk ke dalam untuk ngopi sambil melihat tempat itu. Yang ketiga adalah kita pernah lihat di Istana Buckingham di Inggris. Kalau nggak pernah ke sana, kita lihat di televisi. Biasanya tuh kita lihat ada pasukan berkuda, ada yang berdiri, security-nya, penjaga istana itu berdiri tegap. Memang dibayar 2 jam untuk berdiri sampai 3 jam untuk diri tegap dan tidak bicara. Kecuali diganggu dia menegur. Itu kan dari dulu memang Buckingham ada yang begitu. Tapi dulu tidak segitu-gitu amat. Iya. Tapi karena ini dibutuhkan rekayasa supaya orang mau foto-foto, mau datang, mau lihat, ya dibuatkanlah seperti itu. Dengan pergantian shift, ada kudanya, harus berbaris, tek-tek. Dulu nggak segitu itu. Tapi dibuat didramatisir menjadi lebih menarik. Nah itu, pariwisata itu rekayasa. Saya harap Port Rotterdam bisa begitu. Ada kudanya dengan baju Sultan Hasanuddin, dibayar tiap 3 jam berdiri, kan bule-bule datang foto-foto. Turis Wisnu, wisatawan Nusantara datang. Isman Mancanegara datang. Kenapa? Dia butuh foto dengan kuda yang tinggi. Di dalamnya lampu-lampu yang spot warna ya kuning-kuning gitu ya. Jadi enak dilihat, ada kuliner yang pokoknya menjadi anak muda itu menongkrong sana asik. Ya. Nah, kalau ini kan kayak gelar. Apa ini museum Lagaligo, ini pernah Sultan Hasanuddin di sini. Aduh, itu kan terlalu kaku gitu. Nah, saya lama di pariwisata. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, pariwisata itu rekayasa. Orang turun di bandara sebelum ke Toraja. Orang itu datang langsung ke Toraja.
Bagaimana supaya dia tidak langsung ke Toraja? Antar dulu ke IKJ, ada KP Ombak, ada ini Monumen Mandala. Tapi coba Anda lihat Monumen Mandala. Menjadi kusam. Tugu yang kusam tidak tahu mau dibikin apa. Padahal itu bisa dijadikan tempat masyarakat anak muda menjadikan pentas seni atau kegiatan apa atau ada tamu-tamu dari luar mancanegara itu bisa disajikan menjadi room theater apa itu. Coba lihat di mana di Kumuh. Nah sebenarnya pemimpin ini harus ngerti. Jadi saya selalu bilang untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi apa. Kalau ilmu masih sedikit janganlah. Kalau cuma isi tas uang saja kau pakai, susah. Akhirnya apa? Masyarakat kota ini kita terlalu banyak biaya. Nah, masyarakat juga akhirnya menjadi pragmatis. Nah, itu bisa dilihat dari kemarin-kemarin. Jadi Pak Ara ini siap lahir batin, konsep, finansial dan segalanya untuk jadi wali kota. Ya, saya siap mewakafkan diri saya dalam bentuk pengabdian. Saya lahir dari sebuah pengalaman 15 tahun saya di DPR. Saya tahu persis tentang kota ini. Saya kira Pak Wali Kota juga tahu persis tentang saya. Saya yang cukup kritis di pemerintahan. Kalau bagus, saya support. Kalau tidak, saya tegur juga. Ya, tugas kami dibayar. Kami dibayar oleh negara. Dibayar oleh rakyat untuk bicara, bukan untuk diam. Jadi Pak Ara yakin dengan Makassar di tangan kekuasaan Pak Ara nantinya, Makassar menjadi lebih baik ya? Harus. Makanya ukuran lebih baik itu harus ada progres. Ya. Lebih baik dari bidang pariwisata. Lebih baik dalam bidang pendidikan. Tidak boleh lagi orang tidak sekolah. Sekolahnya tidak cukup. Tidak ada sekolahnya. Bangun regrouping. Regrouping itu ditingkatkan sekolahnya. Terus kedua, kesehatan. Tidak ada KIS. Tidak ada kartu Indonesia Sehat. Orang sakit tiba-tiba, orang miskin tidak ada KIS-nya, tolak. Ya mati. Jadi sekarang saya sudah anggarkan di Rumah Sakit Umum Dayak. Ada orang yang sekarat atau sakit mau operasi tanpa ada KIS tangani. Jangan mau mati orang baru tangani. Pendidikan, kesehatan, perizinan, kemacetan, ruang terbuka hijau, tata ruang wilayah. Ya inilah masalah-masalah kita semua. Nah kalau menjadi dokter yang tidak anggu atau dokter asal-asalan, ya bisa malpraktek kita. Malpraktek artinya kota jadi hancur. Ya itu yang saya maksud. Mungkin terakhir Pak Ara, apa yang mau disampaikan ke publik, juga mungkin para partai politik supaya mereka mau mendukung Pak Ara menjadi wali kota Makassar. Ya, yang pertama saya selalu mengatakan kenapa saya ingin maju di wali kota Makassar, karena saya punya tagline lebih baik. Tadi saya katakan lebih baik itu memperbaiki, melanjutkan, mengevaluasi yang tidak baik, melanjutkan yang baik. Makassar ini membutuhkan seorang dokter spesialis. Ya, banyak yang harus dibenahi. Saya ingin Makassar ini di era ketika saya mendapatkan amanah dan saya bisa terpilih, maka saya ingin Makassar ini lebih baik dan terukur lebih baiknya. Dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi tata ruang, dari segi ruang terbuka hijau, pelayanan, perizinan, sampai soal kemacetan, sampai soal kebanjiran. Ini harus ada tolak ukur lebih baik dari sebelumnya. Saya ketika mendapat pengamanan itu, saya katakan kepada dinas, kalau kau tidak mampu melakukan itu, triwulan pertama atau triwulan kedua, akan tanda tangan pengunduran diri. Sudah ada tanda tangan murid. Dorongkan untuk dia mundur. Kadang-kadang orang kita diancam baru mau bekerja. Diancam saja biasa main-main. Level gak diancam. Diancam untuk kebaikan.
Baik, sahabat Tuki, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Ara. Semoga beliau terpilih nantinya Amin. dengan satu tagline-nya Makassar lebih baik. Dan lebih baik yang dia maksud adalah semuanya terukur. Iya. Terima kasih Pak Ara Terima atas kasih. kunjung di catatan jurnalis Sukriansa. Semoga sukses dan terpilih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.